Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya di seputaran peternakan ayam kampung. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan video kali ini ada satu hal yang ingin saya bahas mengenai di ternak ayam kampung ini, bro. Jadi saya pikir ini sangat penting bagi diri kita, apalagi memang di masing-masing daerah itu berbeda kebutuhan pasar, berbeda permintaan pasar, berbeda selera pasar. Nah, jadi hal yang seperti ini perlu kita bahas, bro, karena jangan sampai kita itu salah dalam mengembangkan ayam kampung dan pada akhirnya mengakibatkan ayam yang kita pelihara itu susah untuk kita jual. Nah, mungkin teman-teman sudah paham nih arah tujuannya kemana, bro. Nah, oke, nanti kita perdetail lah, kita jelaskan secara singkat lah, mudah-mudahan bisa memberikan gambar kepada teman-teman semuanya. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali melihat video kita. Waduh, sapi perah kita lewat, bro. Oke, dia nggak dapat nih, bro. Kalau misalnya ada saya di kandang pasti merapat ini. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan dalam setiap langkah teman-teman semuanya dalam mencari pundi-pundi rupiah, dalam mencari rezeki selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian juga teman-teman yang masih mungkin pada saat ini masih sakit, mudah-mudahan segera diangkat dari segala macam penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, sekarang begini, kita membahas bahwa dalam dunia ternak itu kita tidak harus mengikuti tren, bro. Tapi yang harus kita ikuti itu adalah bagaimana permintaan pasar di daerah kita masing-masing. Oke ya. Jadi begini, kenapa saya bilang jangan mengikuti tren? Karena begini, bro, takutnya begini, ayam yang menjadi tren pada saat ini bisa jadi itu bukan menjadi suatu kebutuhan pasar yang ada di daerah kita, bro. Contoh, ini saya ambil sebagai contoh, bukan dalam artian saya mau memprodukkan, bukan dalam artian saya mau menjelekkan, enggak, bro. Contoh, di daerah saya ayam joper itu sangat sedikit peminatnya, bro. Bahkan para tengkulak ataupun pengepul ataupun penampung perai, kalau bahasa kami di daerah saya itu perai ayam, itu pada bermain begini, wah ayam joper dagingnya seperti ini, dagingnya lembut ini segala macam. Jadi akhirnya harga diturunin murah, bro. Nah, jadi seperti itu. Karena memang tadi, karena hal yang seperti itu saya pikir bisa membuat kita menjadi rugi juga, bro. Dalam artian kita sudah capek-capek memelihara ayam, kita anggap bahwa ini ayam kampung dan harganya bisa sama dengan ayam kampung pada umumnya, padahal ternyata tidak. Maka saya bilang seperti itu, dalam beternak ayam kampung itu jangan mengikuti tren, tapi mengikuti sesuai dengan kebutuhan pasar. Misal seandainya pasar maunya ayam kampung yang memang secara dagingnya ayam kampung, rasanya lebih gurih, dan secara posturnya itu memang benar-benar ayam kampung murni, full, ibaratnya seperti itu. Maka dari itu teman-teman, yang perlu teman-teman kembangkan itu seharusnya ayam kampung yang memang seperti kriteria tersebut. Jangan mencari misal seandainya seperti ini, contoh chopper, misalnya ternyata peminat pasar nggak begitu banyak di daerah teman-teman. Jadi jangan dipelihara kalau seperti itu. Berarti cari referensi lain. Banyak kok ayam-ayam yang lain memang sudah mendekati. Nah, kalau di daerah saya secara genetik, nah kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu. Ini kan ayam layar modifikasi saya yang saya pindahkan kemarin di kandang ini, bro. Karena memang di kandang sana kita isi ayam KUB semuanya. Oke, kita berpindah ke kandang KUB kita, bro. Biar ngobrol lebih santai. Oke. Ini yang warnanya berwarna-warni. Nanti biar kita bisa mendapatkan warna yang memang banyak lah variasinya. Nah, ini dia. Kita di kandang sini saja, bro. Nah, oke, bro. Dalam dunia ternak, kalau kita hanya mengikuti tren, kita tidak tahu target pemasarannya kemana, juga akan susah, bro.
maka kita selalu mengambil aman. Seperti saya mengambil aman dalam artian, contoh, saya tidak dalam artian ini, contoh saya ternak ayam KUB lah. Saya ternak ayam KUB. Kenapa saya pilih ayam KUB? Karena sesuai dengan permintaan pasar. Secara tekstur daging sama dengan ayam kampung, hampir mirip dengan kampung. Apalagi kita memeliharanya itu dengan jamu-jamuan, ramuan-ramuan, maka hasil dagingnya itu akan lebih gurih. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu teman-teman, beternak itu tidak hanya sekedar mengikuti tren. Tren ayam kampung boleh untuk koleksi kita, tapi kita harus membaca kondisi pasar. Nggak bisa bro, dan kita nanti akan begini, kita lama untuk membesarkannya, dan pada akhirnya kita merasa bahwa apa yang kita pelihara, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk ayam-ayam kita itu jadi akhirnya sia-sia. Maka dari itu selalu saya ingatkan bahwa dalam setiap teman-teman untuk memulai suatu usaha, apalagi ternak ayam kampung, baca dulu kondisi pasarnya bro. Nah, ketika sudah tahu dengan kondisi pasarnya, sudah tahu dengan permintaan pasarnya, oh ternyata maunya seperti ini nih. Misalnya ayamnya seperti ini. Carilah genetik ayam yang memang cocok dengan pasarnya yang ada di daerah kita. Misal seandainya kita mau ternak ayam Bangkok, ya dipersilakan kalau misal seandainya teman-teman mampu untuk ternak ayam Bangkok. Tapi itu ayam Bangkok secara kualitas tujuan akhirnya pasti ke ayam petarung. Atau ayam AK, ayam kampung asli misal seandainya. Ayam kampung asli secara produksi telur mungkin agak sedikit, tidak banyak, memang tidak banyak, paling banyak 15 butir per indukan. Kemudian untuk masa pembesaran cukup lama. Nah, maka dari itu teman-teman harus pandai-pandai mencari genetik ayam kampung yang memang secara sifat dwiguna, dari telur oke, dari pedaging oke. Nah, dari itu, jadi teman-teman itu tidak harus mengembangkan, misal seandainya saya seperti ini ada KUB, enggak mesti harus KUB. Jadi memang ayam yang lain masih banyak kok, masih banyak yang lain. Tapi kalau misalnya KUB nggak masalah, dipersilakan. Tapi ayam lain juga masih banyak juga kok yang memang bersifat dwiguna bro. Jadi nggak hanya ayam KUB, banyak itu. Jadi memang langkah awalnya adalah pahami dulu dengan kondisi pasar, seperti apa permintaannya. Jangan sampai teman-teman itu salah langkah. Makanya di video sebelumnya itu saya beri judul bahwa sebelum memulai ternak itu melakukan diskusi dengan sesama peternak yang lain sebelum kita mulai ternak. Jadi memang kita gali dulu informasi. Mereka yang sudah pelaku dalam dunia peternakan pasti sudah tahu bro. Pasti sudah tahu dengan jalurnya. Oh, pasarnya maunya begini-begini bro. Misalnya sananya seperti itu kan. Jadi sudah tahu, sudah ada gambaran. Berarti kita harus mencari seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi dalam dunia ternak itu tidak ada yang namanya kerugian apabila teman-teman itu memahami cara perawatan, memahami manajemen kandang, memahami kondisi pasar. Itu yang paling terpenting. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tetapkan dulu tujuan utamanya dalam dunia ternak, untuknya arahnya kemana. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya tetap semangat, tetap optimis dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan, dan kita selalu yakin bahwa setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, insya Allah pasti akan ada hasil. Yang penting kita terus berusaha untuk membenahi, baik membenahi kandang, dan yang paling terpenting adalah membenahi diri. Jangan terlalu mengikuti emosi dan jangan terlalu mengikuti ambisi. Hati-hati dalam dunia usaha, ambisi dan emosi harus bisa dikontrol, karena akan berakibat fatal apabila kita salah dalam mengambil tindakan. Oke ya teman-teman semuanya. Dan kemudian juga mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian semoga kita sama-sama sukses dalam dunia peternakan ayam, terus maju. Kemudian juga salam dari Indonesia bagi teman-teman yang memang merantau yang ada di luar sana. Memang dari geografi penonton channel saya ini alhamdulillah ada juga yang dari luar. Mungkin saya sih prediksinya itu bahwa teman-teman kita yang ada di Indonesia merantau menjadi tenaga kerja di sana bro. Mudah-mudahan semuanya sukses. Mudah-mudahan selalu dilancarkan rezeki, baik teman-teman yang di sana dan baik untuk penonton setia di channel saya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Jadi closing statement akhirnya, ternak itu tidak harus mengikuti tren, tapi harus mengikuti kebutuhan pasar. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.
dari peternak gokil. Mantap bro.